wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi nih bersama aku di video pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Karisa Cendrawela. Nah, di video ini aku masih membahas materi di seputar dunia pendidikan. Nah, namun sebelum itu teman-teman, kemarin kita sudah membahas nih mengenai manajemen pendidikan yang merupakan proses mengelola seluruh sumber daya pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, ternyata teman-teman, manajemen pendidikan itu memiliki tingkatan-tingkatan dari yang paling dasar hingga paling tinggi. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai tingkatan manajemen pendidikan, yaitu manajemen pendidikan dasar, menengah, dan manajemen pendidikan tinggi. Tontonin terus ya. Bayangkan manajemen pendidikan pada setiap tingkatan, dasar, menengah, hingga tinggi, itu ibarat proses membangun sebuah rumah yang utuh dan kokoh, di mana pendidikan dasar menjadi pondasi yang menanamkan kemampuan dasar dan karakter. Lalu, pendidikan menengah berperan sebagai dinding dan kerangka yang membentuk arah, minat, serta keterampilan siswa. Dan akhirnya, pendidikan tinggi menjadi atap yang menyempurnakan sekaligus melindungi keseluruhan bangunan dengan menyiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global. Nah, ketiga tingkatan ini saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Sebab tanpa pondasi yang kuat, dinding tidak akan tegak, dan tanpa dinding yang kokoh, atap tidak dapat berdiri. Dengan kata lain, manajemen pendidikan di setiap jenjang harus berjalan selaras agar menghasilkan sistem pendidikan yang utuh, berkesinambungan, dan berkualitas. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya, manajemen pendidikan itu harus dibagi di setiap tingkatan, di mana ada dasar, menengah, dan tinggi. Karena di setiap jenjang itu memiliki tujuan, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik yang berbeda. Di mana dasar itu adalah fokus pembentukan fondasi ilmu, sikap, dan karakter dasar. Menengah itu menekankan pendalaman ilmu, keterampilan, serta penentuan arah studi atau karir. Nah, kalau tinggi itu mengembangkan keahlian khusus, penelitian, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Nah, selanjutnya aku akan membahas secara mendalam nih mengenai manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Nah, yang pertama teman-teman yaitu manajemen pendidikan dasar. Nah, manajemen pendidikan dasar itu teman-teman terdiri dari jenjang SD atau SD dan SMP atau MTS. Nah, fokusnya adalah untuk membangun dasar ilmu pengetahuan, sikap, keterampilan, serta karakter peserta didik. Tujuan dari manajemen pendidikan dasar sendiri yaitu memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar, baca, tulis, hitung, serta pengetahuan umum, membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan nilai moral, menyiapkan peserta didik dari jenjang dasar ke jenjang yang menengah. Nah teman-teman, manajemen pendidikan dasar sendiri itu memiliki beberapa aspek manajemen, yang diantaranya yaitu manajemen kurikulum, berupa penyusunan kurikulum yang sesuai dengan standar nasional. Yang kedua yaitu manajemen peserta didik, berupa penerimaan siswa baru, pembinaan, dan layanan konseling. Yang ketiga manajemen guru dan tenaga kependidikan, berupa pembinaan, pelatihan, penempatan, dan evaluasi. Keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana, berupa penyediaan ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium sederhana. Yang kelima yaitu manajemen keuangan, berupa pengelolaan BOS atau bantuan operasional sekolah. Yang keenam yaitu manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, berupa keterlibatan orang tua dan komite sekolah. Nah teman-teman, manajemen di pendidikan dasar itu juga memiliki beberapa fungsi manajemen. Di antaranya yaitu perencanaan, berupa penyusunan kurikulum dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan karakter dasar, merencanakan jadwal pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, menentukan kebutuhan guru, ruang kelas, dan sarana sederhana. Yang kedua yaitu pengorganisasian, berupa pembagian tugas guru, kelas, dan guru mata pelajaran, pembentukan organisasi sekolah seperti komite sekolah, penataan sarana prasarana sederhana seperti kecil dan ruang UKS. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, berupa proses belajar mengajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, layanan konseling untuk pembentukan karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler dasar seperti pramuka, olahraga, dan seni. Nah, yang terakhir yaitu pengawasan, berupa evaluasi hasil belajar seperti rapor dan ujian sekolah,
pengawasan disiplin siswa, dan monitoring penggunaan dana. Nah, selanjutnya yaitu manajemen pendidikan menengah. Nah, jadi teman-teman, di dalam manajemen pendidikan tinggi itu meliputi SMA, MA, dan SMK atau MAK. Nah, di sini peserta didik diarahkan pada pendalaman ilmu serta penyiapan karir dan studi lanjut. Tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan akademik maupun kejuruan, membentuk kemandirian, tanggung jawab sosial serta jiwa kepemimpinan, dan menyiapkan siswa untuk masuk perguruan tinggi atau dunia kerja. Nah, aspek manajemennya itu ada beberapa, diantaranya manajemen kurikulum berupa program akademik dan kejuruan. Yang kedua yaitu manajemen peserta didik berupa pembinaan karakter, OSIS, ekstrakurikuler, dan bimbingan karir. Yang ketiga yaitu manajemen guru berupa peningkatan profesionalisme, pelatihan berbasis kompetensi. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana berupa laboratorium IPA, workshop kejuruan, dan perpustakaan digital. Yang kelima yaitu manajemen keuangan berupa pengelolaan dana bos, bantuan pemerintah, dan kerjasama industri. Dan yang terakhir yaitu manajemen kemitraan berupa hubungan dengan perguruan tinggi, dunia usaha atau dunia industri. Nah, manajemen di pendidikan menengah itu teman-teman juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama yaitu perencanaan berupa penentuan kurikulum untuk SMA yaitu akademik dan SMK itu untuk kejuruan. Merencanakan kegiatan OSIS, ekstrakurikuler, dan bimbingan karir, serta menentukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau industri. Yang kedua yaitu pengorganisasian, berupa pembagian tugas guru sesuai bidang keahlian, struktur organisasi sekolah seperti kepala sekolah, wakil bidang kurikulum, kesiswaan, dan sarkas, serta penempatan siswa dalam program pembinaan IPA, IPS, ataupun kejuruan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, yaitu proses pembelajaran berbasis kompetensi, praktik kerja lapangan untuk SMK, serta kegiatan OSIS, pramuka, paskibraka, dan dunia usaha. Yang ketiga yaitu pengawasan, berupa ujian nasional atau asesmen standar, penilaian sifat keterampilan dan pengetahuan, serta evaluasi kegiatan ekstrakurikuler dan kerjasama sekolah. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu manajemen pendidikan tinggi. Nah, manajemen pendidikan tinggi ini teman-teman sudah mencakup universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademik. Nah, manajemen di level ini jauh lebih kompleks karena mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu Dharma perguruan tinggi. Nah, tujuan dari manajemen pendidikan tinggi ini teman-teman diantaranya menghasilkan lulusan berilmu, berkompeten, dan berkarakter, mengembangkan riset dan inovasi, serta memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan pembangunan bangsa. Nah, selanjutnya itu adalah aspek-aspek manajemen. Nah, manajemen pendidikan tinggi ini teman-teman memiliki beberapa aspek-aspek pendukung. Di antaranya yang pertama yaitu manajemen kurikulum, yaitu kurikulum yang berbasis KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Outcome Based Education. Yang kedua yaitu manajemen mahasiswa, berupa pendanaan, pembinaan akademik, beasiswa, dan organisasi mahasiswa. Yang ketiga yaitu manajemen dosen dan tenaga kependidikan, berupa pengembangan karir, sertifikasi, penelitian, dan publikasi. Yang keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana, berupa gedung perkuliahan, laboratorium riset, perpustakaan digital, dan teknologi informasi. Yang kelima yaitu ada manajemen keuangan, seperti APBN, UKT atau SPP, dana hibah, serta kerjasama dengan industri. Yang keenam yaitu manajemen penelitian dan pengabdian, berupa pengembangan pusat riset, kerjasama internasional, dan program pengabdian masyarakat. Dan yang terakhir yaitu manajemen hubungan eksternal, berupa kolaborasi dengan dunia usaha, pemerintah, dan mitra global. Nah, fungsi manajemen di pendidikan tinggi teman-teman tentunya lebih berbeda dan lebih kompleks dari fungsi manajemen pendidikan dasar dan menengah. Nah, fungsi manajemen pendidikan tinggi ini merupakan perencanaan, berupa merumuskan visi, misi, dan strategi perguruan tinggi, menentukan kurikulum berbasis KKNI dan outcome based education, serta merancang program penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang kedua yaitu pengorganisasian, berupa pembagian fakultas, jurusan, dan program studi, pembagian tugas dosen, tenaga kependidikan, dan staf administrasi, serta pembentukan lembaga riset, pusat kajian, dan unit layanan mahasiswa. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, berupa kegiatan Tridharma perguruan tinggi, ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
proses perkuliahan tatap muka dan daring, serta kegiatan mahasiswa seperti UKM, BEM, penelitian, dan pengabdian. Yang terakhir yaitu pengawasan, berupa evaluasi, akreditasi, program studi dan market universitas, monitoring, penelitian dan publikasi dosen, serta audit keuangan, kinerja akademik, serta HR studi alumni. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari materi ini yaitu manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi merupakan suatu satu kesatuan yang saling berkesinambungan, di mana pendidikan dasar itu adalah pembentukan fondasi ilmu dan karakter. Pendidikan menengah memperkuat serta mengarahkan minat dan bakat peserta didik. Sedangkan pendidikan tinggi itu merupakan keahlian, penelitian, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Nah, dengan demikian, manajemen di setiap tingkatan sangat penting teman-teman, agar proses pendidikan berjalan terarah, efektif, dan mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Nah teman-teman, kita tadi sudah banyak membahas nih